Oke, di sini saya Hani Nadia Dwi Sarifah dengan 3 digit NIM terakhir 070. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen dalam logistik. Tapi sebelum itu, sebelum mempelajari dunia logistik lebih dalam, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari manajemen sendiri. Nah, di George R. Terry itu menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam sebuah organisasi, yang dilakukan melalui pemanfaatan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, pendapat ini menekankan bahwa manajemen tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses yang dilalui dalam mencapai tujuan tersebut. Sejalan dengan pendapat tersebut, Henry Vaniol menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pengarahan, serta pengawasan. Yang semuanya itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, fungsi-fungsi ini tuh saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam praktik manajemen. Nah, dapat disimpulkan dari dua tokoh tersebut bahwa manajemen adalah suatu proses yang sistematis dalam merencanakan, mengelola, mengatur, serta mengendalikan berbagai sumber daya, seperti sumber daya manusia, keuangan, material, metode, dan waktu, agar dapat digunakan secara optimal guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian logistik sendiri. Nah, logistik ini merupakan suatu proses terpadu yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengarahan sendiri. Nah, terhadap aliran tersebut serta penyimpanan barang, jasa, informasi, dan sumber daya lainnya. Nah, proses ini tuh dimulai dari tahap awal, yaitu pengadaan bahan atau produk, hingga tahap akhir berupa distribusi kepada konsumen. Selain itu, logistik juga berperan penting dalam memastikan bahwa produk atau jasa yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat juga dengan biaya yang sesuai, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan secara optimal. Nah, yang selanjutnya ada pengertian dari manajemen logistik sendiri. Nah, manajemen logistik ini tuh suatu proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengaturan, serta pengendalian aliran barang, jasa, dan informasi, dari titik asal hingga sampai ke tangan pelanggan akhir. Nah, proses ini tuh melibatkan pengelolaan berbagai sumber daya agar kegiatan logistik dapat berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan efisien. Nah, manajemen logistik ini tuh memainkan peran yang sangat strategis dalam keberhasilan suatu bisnis, terutama di era globalisasi dan persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, perusahaan ini tuh dituntut untuk mampu mengelola sistem logistik secara optimal agar dapat bersaing dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Adapun peran penting dalam manajemen logistik sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada optimalisasi rantai pasok. Nah, manajemen logistik ini tuh berperan dalam memastikan bahwa aliran barang, informasi, dan sumber daya ini dari pemasok, produsen, hingga ke pelanggan dapat berjalan dengan lancar, terintegrasi, dan efisien. Dengan rantai pasok yang terkelola dengan baik, perusahaan ini tuh dapat mengurangi hambatan distribusi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang kedua ada pengendalian persediaan. Manajemen logistik ini juga bertugas memantau dan mengendalikan tingkat persediaan secara tepat agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok. Dengan pengelolaan ini dapat dikatakan bahwa dengan pengelolaan persediaan yang optimal, perusahaan itu dapat memenuhi permintaan pasar dengan baik, sekaligus menekan risiko kerugian akibat penumpukan atau kekosongan barang. Yang ketiga ada pengiriman dan distribusi. Nah, manajemen logistik ini memastikan bahwa produk dapat dikirim dan didistribusikan kepada konsumen dengan tepat waktu dengan kondisi yang baik dan sesuai dengan jumlah apa yang dibutuhkan oleh konsumen sendiri. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan citra perusahaan ini dapat baik di mata konsumen sendiri. Yang keempat, ada pengurangan biaya operasional
Salah satu tujuan utama manajemen logistik ini adalah mencari dan menerapkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam kegiatan operasional. Dengan perencanaan dan pengelolaan logistik yang baik, perusahaan ini dapat menekan biaya transportasi, penyimpanan, dan distribusi tanpa mengurangi kualitas produk maupun layanan yang diberikan. Kiranya materi dari saya awalnya seperti itu, dilanjut oleh saya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Karisma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi manajemen dalam logistik. Tapi sebelum itu, secara garis besar, saya akan menjelaskan apa sih fungsi manajemen itu. Manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses awal dalam manajemen yang dimana menyusun tujuan organisasi, menyusun strategi dengan tepat secara langkah-langkah yang konkret agar tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana dengan baik. Dengan melakukan perencanaan yang tersusun, dapat memberikan arah yang jelas bagi seluruh kegiatan organisasi. Lalu yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian dapat diartikan sebagai suatu tindakan merencanakan dan melaksanakan suatu struktur organisasi. Dalam setiap tahap pengorganisasian, dapat terlihat bahwa setiap organisasi di perusahaan memiliki berbagai departemen yang berperan penting dalam fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai strategi dan tujuan perusahaan. Dengan begitu, pengorganisasian yang efektif dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Lalu yang ketiga ada actuating, yaitu pengarahan. Pengarahan merupakan suatu proses dalam membuat rencana menjadi sebuah tahapan dan tindakan yang aktual dan dalam bisnis. Fungsi ini mampu membuat manajer berusaha menggerakkan anggota-anggota organisasi atau perusahaan sedemikian rupa. Hal ini membutuhkan kepemimpinan yang motivasi, efektif, dan koordinasi yang baik antara anggota. Lalu yang keempat, yaitu controlling atau pengawasan. Nah, pengawasan ini berperan penting demi menjaga pekerjaan suatu perusahaan agar proses yang berlangsung tidak menyimpang dari perencanaan awal. Semua fungsi manajemen tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan yang dijalankan. Hal ini melibatkan evaluasi, pemantauan, dan penyelesaian jika menyimpang dari rencana awal. Nah, itu adalah fungsi manajemen secara umum. Lalu di sini dalam logistik, manajemen itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, perencanaan dan pengendalian transportasi. Transportasi sebagai elemen utama dalam bidang logistik. Jadi, manajemen transportasi juga berperan memastikan pengiriman dilakukan dengan aman, tepat waktu, dan dalam kondisi optimal. Lalu, pengendalian transportasi berperan untuk mencari rute terbaik dalam pengantaran barang. Lalu yang kedua ada pengelolaan gudang. Pergudangan berfungsi sebagai tempat menyimpan barang sementara yang akan didistribusikan nanti. Jadi, sistem pergudangan membantu menghindari penumpukan dan kekurangan pasokan sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Lalu yang ketiga ada pengadaan. Pengadaan adalah proses pembelian barang untuk proses produksi dengan memperhatikan kualitas sumber daya dan harga yang terbaik. Lalu yang keempat ada pengemasan dan penanganan material, yaitu bagian penting karena berperan untuk melindungi barang dari kerusakan selama transportasi dan penyimpanan. Lalu yang kelima, pemeliharaan yaitu suatu usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi dan daya guna suatu alat produksi kerja atau fasilitas kerja dengan merawat, memperbaiki, dan menyempurnakan. Lalu yang terakhir yaitu ada sistem informasi logistik. Dengan adanya sistem informasi ini membuat kegiatan yang ada dalam logistik menjadi lebih mudah dan dapat diatur. Sekian, itu adalah materi dari yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Natania Siahaan dengan 3 digit NIM terakhir 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi manajemen dalam logistik. Yang pertama, perusahaan ingin memperkenalkan produk ke halayak ramai. Perusahaan menyusun strategi pemasaran yang sangat matang, terencana, dan sistematis agar produk tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Proses ini diawali dengan menentukan konsep produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan karakteristik pasar sasaran. Selanjutnya, perusahaan perlu merancang logo yang menarik dan mudah diingat, memilih bahan baku yang berkualitas serta aman digunakan, dan mendesain kemasan produk yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga fungsional dan informatif. Setelah itu, perusahaan harus mengatur proses produksi agar berjalan secara efisien, konsisten,
dan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Tahap berikutnya adalah menentukan sistem distribusi yang tepat agar produsen dapat menjangkau konsumen secara luas dan tepat waktu. Terakhir, perusahaan menetapkan harga jual yang kompetitif dengan mempertimbangkan biaya produksi, kondisi pasar, daya beli konsumen, serta keuntungan yang ingin dicapai. Yang kedua, upaya mencapai tujuan perusahaan secara optimal diperlukan pembentukan tim khusus yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan keahlian mereka. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa setiap strategi yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Tim tersebut dapat terdiri dari distributor yang berperan dalam menyalurkan produk ke berbagai wilayah, supervisor yang bertugas melakukan riset dan analisis pasar, divisi marketing yang menangani proses dan komunikasi dengan konsumen, manajer operasional yang mengawasi jalannya proses produksi dan distribusi, serta bagian keuangan dan administrasi yang mengelola anggaran dengan kerjasama tim yang solid. Diharapkan seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan selaras dan efektif. Yang ketiga, ada pengarahan. Pengarahan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen, yang dapat diibaratkan seperti seorang manajer yang memberikan instruksi, bimbingan, serta dorongan semangat kepada para pekerja melalui pengarahan yang jelas dan terstruktur, karyawan dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Selain itu, manajer juga berperan dalam memotivasi karyawan agar bekerja dalam penuh tanggung jawab, disiplin, dan semangat yang tinggi. Pengarahan yang baik akan membantu menciptakan suasana kerja. Yang keempat, pengawasan produk baru merupakan tahap yang penting dalam proses manajemen karena bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Produk yang dihasilkan perlu dievaluasi secara menyeluruh baik dari segi kualitas, fungsi, maupun kesesuaiannya dengan standar yang telah ditentukan. Apabila dalam proses pengawasan ditemukan adanya kesalahan, kekurangan, atau penyimpangan, maka produk tersebut akan diperiksa ulang dan dilakukan perbaikan yang diperlukan. Setelah itu, hasil perbaikan akan disesuaikan kembali dengan rencana awal agar perusahaan tetap tercapai. Dengan adanya pengawasan yang baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko kegagalan dan meningkatkan kualitas produk yang dipasarkan. Adapun kesimpulan dari materi kami kali ini adalah disimpulkan bahwa fungsi manajemen dalam logistik mencakup beberapa aspek utama, seperti perencanaan, pengelolaan, pengadaan, dan pemeliharaan, di mana berarti ilmu manajemen dalam bidang logistik sangat mempengaruhi bagaimana proses kegiatan berlangsung. Manajemen dalam logistik sangat berperan penting sebab dengan adanya manajemen dalam logistik, kegiatan logistik menjadi lebih terstruktur dan efektif, seperti bagaimana cara mengelola, bagaimana cara memelihara, bagaimana cara membawa barang, dari produsen ke tangan konsumen, hingga bagaimana mereka mengevaluasi kegiatan logistik yang telah berlangsung. Dengan adanya manajemen dalam logistik dapat mempermudah kegiatan operasional yang ada hingga nantinya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan kondisi yang lebih baik dan efektif. Sekian itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.